saudara masih di 3 in 1 dan masih bersama Pak Mahfud MD. Jadi kalau tadi saya bertanya katanya Pak Mahfud ini pernah diramal oleh seseorang yang katanya Pak Mahfud suatu saat akan menjadi seorang pejabat dan akhirnya jadi menteri ya Pak ya. Iya. Iya. Tapi sempat nggak percaya katanya Pak. 2 kali saya diramal. Jadi betul semula saya tidak percaya dan saya anggap main-main. Jadi suatu hari saya waktu itu pembantu rektor 1 di UII. Jadi karena masih pagi, rektor belum datang, saya sudah datang. Lalu ada tamu. Tamu itu orang India hitam gitu. Datang ke sekretaris saya, ini mencari rektor katanya. Lalu saya yang keluar, Pak rektor belum datang. Tidak ada. Ada yang bisa saya bantu enggak kalau urusan dinas? Lalu orang itu memandang saya, katanya, saya perlu sama bapak aja katanya. Kenapa? Ada sesuatu pada bapak ini. Mak saya enggak masuk apa. Lalu dia bilang, dia lihat tangan saya gitu. Bapak sebentar lagi mau jadi seorang pejabat penting. Saya anggap orang ini orang sitik. Gimana saya mau jadi pejabat penting? Saya kerja di sini, bekerja tetap di sini dan tidak mungkin jadi pejabat penting. Saya bukan politikus, juga bukan pejabat tinggi, dari mana? Enggak Bapak, jadi pejabat penting. Nanti katanya, tanggal 22 November, Bapak akan mendapat berita bagus untuk karir Bapak. Sesudah itu Bapak akan ke Jakarta. Katanya. Sampai tanggalnya ya Pak? Sampai tanggalnya. Itu tahun berapa Pak? Hah? Tahun berapa? Tahun 2000 itu. Tahun 2000 ya. Oke. Nah, lalu kehidupan berjalan seperti biasa. Tiba-tiba tanggal 22 November, saya itu ditelepon oleh Pak Suaiban namanya. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dia telepon, Pak, ini hari ini rapat Dewan Guru Besar yang dipimpin oleh Sekjen dan Dirjen Dikbud sudah memutuskan pangkat Bapak sebagai profesor sudah turun. Tanggal 22. Sudah itu saya merenung ini kok. Oh iya nih dulu ada orang India meramal saya akan dapat pangkat, saya akan pindah ke Jakarta dan seterusnya. Itu ramalan pertama, ramalan kedua? Nah, yang kedua ketika mau jadi ketua MK. Ada upacara 17-an. Tanggal 16 Agustus ada upacara, semua ke istana kan. Ketika saya masuk pintu gerbang istana itu ada 3 orang berjalan, orang Jepang. Tapi pinter bahasa Indonesia rupanya. Ketika melihat saya masuk, dia balik. Loh Pak katanya, Bapak ini auranya hidup sekarang katanya. Bapak sebentar lagi mau jadi pejabat sangat penting di negeri ini. Wah, orang Jepang ini lalu ngasuk kartu nama ke saya. Nah, pinter bahasa Indonesia. Dia cerita lah bahwa dia banyak teman di Indonesia, banyak teman pejabat apa itu. Dan betul tanggal 18 saya terpilih menjadi ketua MK. Kan pada waktu itu tidak ada kampanye, tidak ada berita apapun bahwa saya mau jadi ketua MK. Karena pada waktu itu ketua MK-nya masih Pak Jimli dan masih mau calon lagi kan. Nah tiba-tiba saya muncul pada waktu itu. Itu direkomendasikan atau? Enggak, pemilihan kan. Pemilihan di antara para hakim itu. Saya tiba-tiba terpilih pada saat itu. Nah, itulah kalau sekarang belum ada yang ngeramal lagi Pak. Tapi kan sekarang belum ada yang ngeramal lagi. Sekarang belum ada yang ngeramal. Tapi kan berarti tunggu ramalan ya. Memang sebelum itu karir politik dimulai dari eranya almarhum Gus Dur ya. Memang seberapa dekat sih dengan Gus Dur itu seberapa dekat? Kalau sebelum saya jadi menteri, saya dengan Gus Dur tidak dekat. Malah saya merasa tidak kenal. Tapi begitu Gus jadi menteri, saya termasuk orang yang terdekat. Tapi sebagai orang maksudnya yang bisa dibilang cukup dekat ya dengan Gus Dur dan pada akhirnya terjadi istilahnya penjatuhan itu bagaimana Pak? Ya tentu kecewa. Tetapi pada waktu itu yang menarik itu dari Gus Dur ketika dia akan jatuh itu ada 2 hal yang saya terkesan. Pertama, saya ketemu dengan tokoh-tokoh politik penting, dengan Taufik Kemas, dengan Akbar Tanjung, dengan Hamzah Has, yang bersepakat begini, udahlah Gus Dur tidak usah dijatuhkan. Mereka setuju. Yang menemui mereka ini saya bersama Khofifah, ketemu Akbar Tanjung. Mereka, oke lah Gus Dur tidak usah dijatuhkan, tapi begini, kabinet dirombak. Menteri-menteri diganti dan yang mengusulkan menteri itu nanti ketua partai. Gus Dur tidak boleh lagi mecat menteri. Sudah itu kompromi lah gitulah. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini kita bisa selamat. Gus Dur rombak kabinet, menteri-menteri nanti diangkat lagi. Pokoknya Gus Dur selamat sudahlah, seperti saya, Pak Alwi, Pak Bu Khofifah ini tidak usah jadi menteri lah. Kasihkan kepada mereka agar pemerintahan Gus Dur ini selamat. Menariknya Gus Dur ini ketika diberitahu
Gus Dur jabatannya akan selamat tetap jadi presiden asal mau menerima usul pimpinan partai tentang menteri-menteri itu harus diganti. Gus Dur mengatakan tidak sambil mengebrak meja dia. Tidak, demokrasi itu bukan pasar katanya. Lebih baik saya jatuh dari presiden daripada saya didikte oleh pimpinan partai. Urusan menteri itu urusan sebagai presiden. Demokrasi itu bukan pasar, bukan jual beli. Tapi kan memang seperti itu Pak politik. Kan iya, tapi Gus Dur enggak mau. Gus Dur enggak mau. Konstitusi mengatakan, kata Gus Dur, presiden itu yang berhak mengangkat menteri tanpa boleh dipaksa-paksa oleh pimpinan partai politik. Kalau saya mau didikte lebih baik saya jatuh, kata Gus Dur. Itu jatuh. Nah, soal kesukaan Gus Dur yang suka memecat-mecat tuh ya begitu. Suka memecat-mecat. Jadi Hamzah Has sebagai menteri Menko pada waktu itu di Menko Kesra Hamzah Has diisukan korupsi. Gus Dur ini kan kalau dengar orang korupsi kupingnya panas langsung. Lalu dipanggil bahwa Hamzah Has akan dipecat karena menteri. Tapi kan lalu Hamzah Has ngadakan komunikasi politik, diteliti dulu dong, diperiksa korupsi dari siapa, jumlahnya berapa dan apa benar. Nah, sudah itu dibentuk tim. Gus Dur ke luar negeri, dibentuk tim. Kesimpulannya itu enggak ada bukti korupsi Hamzah Has itu. Lalu diinformasikan Gus Dur di luar negeri, enggak ada. Hamzah Has enggak ada korupsi, enggak ada indikasi sama sekali gitu. Nah, begitu Gus Dur mendarat di Halim dari luar negeri, Hamzah Has jemput, lalu lapor ke Gus Dur, Bapak Presiden, kan sudah ada laporan katanya bahwa ini saya tidak ada apa-apa. Lalu gimana nasib saya ini? Oh ya sudah, enggak apa-apa, nanti saya umumkan di depan ini. Gitu. Saya umumkan, enggak apa-apa katanya. Hamzah Has senang tuh. Begitu muncul sama lalu dengan ini diumumkan bahwa Menko Kesra diganti. Kata Gus Dur. Malah beneran dipecat. Kaget kan Hamzah Has ini kan lapor agar diumumkan bahwa dia bersih, malah diganti di situ gitu. Oh ya, yang kebayang ke ekspresinya ya. Kenapa akhirnya tetap diganti? Itu salah informasi atau gimana Pak? Nah, itulah yang disebut unik tadi dan aneh gitu. Hamzah Has itu sampai sekarang kalau bercerita itu ya sambil tertawa sambil marah juga gitu. Sambil kesel juga sebenarnya. Malah diganti dengan Bapak Hasanuddin dari Unhas itu. Udah kepalang mungkin, udah tahu siapa yang kira-kira akan menggantikan. Mungkin begitu ya Pak ya. Itu kenapa ya? Salah informasi, salah dengar atau gimana? Nah, itu salah satu keanehan dari Gus Dur. Keanehan dari Gus Dur. Coba nanti kita bahas lagi ya. Cerita menarik lainnya tentu saja jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Tapi kalau Pak Mahfud sendiri pernah menerima yang namanya tawaran suap ataupun banyak sekali. Banyak. Ada yang mau ngasih tanah. Karena yang berperkara di MK kan bukan main-main gitu. Iya, bukan main-main, dan saya nangani 396 sengketa kepala daerah. Itu kalau dijual 1-2 miliar aja laku.